Selamat pagi. Gara-gara keterangan dari Hotman Paris dan pengacaranya Don Rito yang mengatakan bahwa uang dan emas yang ada di kafe dan rumah Sentul itu adalah milik Don Rito dan itu adalah uang untuk investor mau membuat pelabuhan. Maka langsung sekarang Don Rito langsung ditahan. Ada 3 keburukan Hotman Paris yang sekarang ini lagi ketiban sial. 1, dia menyeret-nyeret presiden, mengatakan bahwa Kapolri itu merahasia Jaksa Agung Muda tanpa seizin presiden. Nah, dia rupanya udah lama nggak sekolah, bahwa untuk rahasia penggeledahan penyitaan aset dari TPPU, kasus TPPU, pencucian uang, nggak perlu izin presiden. Maka menteri seperti Emmanuel Ebenezer, wakil menteri, juga langsung ditahan di OTT. Juga wakil menteri imigrasi langsung di OTT, langsung ditahan. Silmi Karim. Apalagi Jaksa Agung Muda itu kalau dirahsia itu nggak perlu izin presiden. Karena Hotman Paris itu menyeret-nyeret presiden, seolah-olah presiden itu membackingi TPPU. Kedua, kesalahan Hotman Paris mengatakan bahwa uang-uang yang ada di rumah Cipete itu adalah miliknya Don Rito. Di Cipete, di kafe, dan di Sentul milik Don Rito, dan itu ada investornya. Maka itu langsung kena TPPU, pencucian uang. Berarti ngapain investor itu titip uang di rumah Febri yang dikuasai oleh Don Rito. Berarti Don Rito ini kan makelar pencucian uang. Langsung Don Rito saat itu juga ditahan dan dua-duanya itu dituduh pasal TPPU. Kan nggak mungkin kalau mereka dituduh TPPU pencucian uang di-backingi oleh presiden, kan nggak mungkin. Nah itulah kegoblokannya Hotman Paris yang lagi sial. Yang ketiga, dia nggak tahu bahwa perang antara Febri dengan Kapolri ini, Jaksa Agung Muda dengan Kapolri ini perang antara siapa dengan siapa. 1, Febri itu menangkap-nangkapin sebagai Satgas PKH, menangkap-nangkapin oligarkinya Jokowi. Dan itu mereka oligarki Cina. Maka smelter-smelter nikel pun ditutup karena apa? Itu operasi Satgas PKH. Maka Tiongkok, Cina itu protes terhadap adanya Satgas PKH ini. Dan jaringan Cina itu melalui oligarki di Indonesia yang terkait dengan mafia timah, mafia pantai Pik 2, mafia judi online, mafia tambang, Adaro, mereka semua ada di kelompok Jokowi yang berhadapan dengan kelompok Satgas PKH Safri Samsudin ini. Maka terjadinya peperangan ini, jangan Hotman Paris menyeret-nyeret presiden. Presiden itu terserah presiden. Dia kalau mau pro Cina, dia ikut Jokowi. Pro Cina, maka Febri dikorbankan. Ya, ditumbalkan. Nah, itu yang sekarang terjadi. Sebaliknya, presiden itu bisa juga dia pro Safri, dia bubarkan koalisi Jokowi dan protes-protes dari korban-korban oligarki Cina yang ditutup ini. Seperti mafia timah ditutup, mafia tambang ditutup, mafia sawit ditutup. Musuhnya Febri ini kelasnya itu seperti Salim Plantation, Sinarmas Agro Resource Technology, Asian Agri, Adaro, yang dipaksa untuk taat pada hukum perpajakan maupun cukai sebagai
under invoicing dan sebagainya, itu yang diperkarakan oleh Febri. Jadi jangan malah ngeles, itu duitnya Don Rito dan itu titipan orang, dan menyalah-nyalahkan Kapolri karena Kapolri itu tidak seizin Presiden. Nanti Presiden kalau tersangkut masalah TPPU, Hotman Paris bisa dipecat sebagai warga negara. Kira-kira gambarannya demikian.